Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Miss Maria selaku guru pengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Saya perwakilan dari kelompok 4. Saya selaku moderator di kelompok 4 kelas 9C. Sebelum memulai presentasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan anggota kelompok saya. Perkenalkan, saya Nurul Gagita Utami dari kelas 9C. Nomor urut 23. Anggota saya, Clarissa Nabila Putri, nomor urut 6. Egma Putri Ramadanta, nomor urut 8. Pinyoman Dwi Andika, nomor urut 14. Dan Ide Bagus Wijaya Jaya Laksana, absen 18. Hari ini, kelompok 4 akan mempresentasikan materi pembangunan berkelanjutan. Isi dari presentasi kelompok 4, apa itu pembangunan berkelanjutan? Tujuan pembangunan berkelanjutan, fungsi pembangunan berkelanjutan, dan isi tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang membutuhkan kebutuhan hidup di masa kini dan tidak mengorbankan pemenuhan kebutuhan hidup di masa yang akan mendatang. Pembangunan berkelanjutan, kepanjangan dari TPB atau Sustainable Development Goals, kepanjangan dari SDGs, yang merupakan serangkaian tujuan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua. SDGs mencakup berbagai masalah sosial dan lingkungan, termasuk kemiskinan, kesenjangan, perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta perdamaian dan keadilan. Sasaran-sasaran tersebut diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030 melalui upaya kolaboratif pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan semua orang dimanapun. Poin-poin yang bisa ditangkap dari tujuan pembangunan berkelanjutan ialah SDGs diadopsi oleh semua negara anggota Perserikatan Bangsa atau PBB pada tahun 2015. Sasarannya mencakup berbagai masalah sosial dan lingkungan. Sasaran tersebut diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030 melalui upaya kolaboratif. Setiap orang mempunyai peran untuk mencapai SDGs. Hal tersebut juga mengapa siswa harus berperan aktif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Karena pelajar adalah generasi masa depan dan akan mewarisi dunia yang kita ciptakan saat ini. Pembangunan berkelanjutan didasarkan pada 3 pilar utama yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, yaitu pertama pilar ekonomi. Memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini berarti menciptakan lapangan pekerjaan yang layak, meningkatkan standar hidup, dan mengurangi kemiskinan. Melindungi sumber daya alam dan ekosistem, hal ini berarti menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan dan minimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan sumber daya. Hal ini berarti beralih ke sumber energi terbarukan yang mengurangi konsumsi energi. Yang kedua, pilar sosial. Memastikan inklusi sosial dan keadilan. Hal ini berarti memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama ke peluang dan sumber daya tanpa didiskriminasi. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Hal ini berarti menyediakan akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih. Mempromosikan perdamaian dan keamanan. Hal ini berarti menciptakan masyarakat yang damai dan inklusif, di mana semua orang merasa aman dan terlindungi. Dan yang terakhir, pilar lingkungan. Melindungi lingkungan dan keanekaragaman hayati, hal ini berarti melestarikan ekosistem,
spesies, dan sumber daya alam. Memerangi perubahan iklim, hal ini berarti mengurangi emisi gas rumah kaca dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. Mempromosikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, hal ini berarti menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Ketiga pilar ini yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, kemajuan di satu pilar akan mendukung kemajuan di pilar lainnya. Pertama, tanpa kemiskinan. Semua orang memiliki akses kebutuhan dasar seperti makanan, air, tempat tinggal, dan pendidikan. Yang kedua, tanpa penyakit. Semua orang memiliki akses ke layanan kesehatan yang berkualitas. Yang ketiga, tanpa kelaparan. Semua orang memiliki akses ke makanan yang cukup dan bergizi. Pertama, nama saya Margarita, absen 14, kelas Manci. Saya akan menjelaskan tujuan pembangunan lanjutan. Dengan kesetaraan gender, wanita dan pria memiliki hak dan peluang yang sama. Dengan lingkungan yang lestari, lingkungan hidup dilindungi dan menjaga klasternya dengan perdamaian dan keadilan. Semua orang hidup dalam damai dan keadilan. Isi tujuan pembangunan berkelanjutan ada 17 poin tujuan ialah: pertama, tanpa kemiskinan, no poverty adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun atau end poverty all its forms everywhere. Tujuan ini menjadi tema pembangunan, agenda utama, dan berkelanjutan yang melatari berbagai tujuan pembangunan lainnya seperti infrastruktur, pariwisata, pangan, energi, dan lain-lain. 2. Tanpa kelaparan, zero hunger. Tujuan adalah mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi, dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan. Kelaparan disebabkan karena kurangnya konsumsi dengan pangan kronis. Dalam jangka panjang, kelaparan kronis berakibat buruk pada derajat kesehatan masyarakat dan menyebabkan tingginya pengeluaran masyarakat untuk kesehatan. Yang ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera. Good health and well-being. SDGs adalah menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Fokus dari tujuan ini mencakup berbagai hal, mulai dari penjamin gizi masyarakat, sistem kesehatan nasional, akses kesehatan dan reproduksi, keluarga berencana atau KB, serta sanitasi dan air bersih. Yang keempat, pendidikan berkualitas. Quality education adalah pendidikan yang berkualitas dengan menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua orang. Peningkatan pendidikan akan memacu pencapaian terhadap tujuan sasaran lainnya dalam 17 poin SDGs, terutama untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Yang kelima, kesetaraan gender. Gender equality adalah mencapai kesetaraan gender dan memperdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. 6. Air bersih dan sanitasi yang layak. Clean water and sanitation adalah menjamin kesediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang. Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. 7. Energi bersih dan terbarukan, affordable and clean energy. Tujuan SDGs adalah menjamin akses ke energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Energi dan cara penggunakannya harus efisien, berkelanjutan, dan sebisa mungkin untuk terbarukan. 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Decent work and economic growth adalah mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. 9. Industri, inovasi, dan infrastruktur. Industri, innovation, and infrastructure adalah pembangun infrastruktur yang tangguh,
mempromosikan industri dan eksklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi investasi berkelanjutan dan inovasi adalah penggerak penting pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan. Bagian selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. 10. Berkurangnya kesenjangan. Dari tahun ke tahun, kesenjangan pendapatan antara penduduk penghasilan tinggi dan penduduk penghasilan rendah terus melebar. Oleh karenanya, negara maju perlu membantu negara berkembang dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya dalam berbagai bentuk seperti pinjaman modal atau alih teknologi. 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Perubahan signifikan dalam tata cara membangun dan mengatur wilayah perkotaan yang penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Hingga saat ini, setengah dari populasi tinggal di daerah perkotaan dan akan naik menjadi 2/3 atau 6,5 miliar pada tahun 2050. 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Kesadaran untuk mengurangi kerusakan ekologis dapat ditunjukkan dengan mengubah cara kita memproduksi dan mengonsumsi makanan serta sumber daya lainnya. Hal ini meliputi efisiensi dan peningkatan sumber daya yang memiliki pengaji ulang cara kita membuang sampah beracun dan polutan. 13. Penanganan perubahan iklim. Semua negara di dunia turut terkena dampak langsung dari perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global. Dampak langsung yang terasa adalah bencana yang menimbulkan kerugian besar di hampir setiap negara. Oleh karenanya, penduduk di dunia, baik pemerintah maupun masyarakat, perlu mengambil tindakan agar proses buruk ini tidak terus-menerus terjadi. 14. Ekosistem laut. Untuk mengimbangi dampak perubahan iklim dan menjaga keberlangsungan hidup manusia, pengelolaan terhadap sumber daya lautan dan samudera dunia menjadi sangat penting. Lebih dari 3 miliar orang mengantungkan hidupnya pada lautan untuk memanfaatkan keragaman hayatinya. 15. Ekosistem daratan. Seperti halnya lautan, manusia juga tergantung pada keberadaan tanah, serta tanah merupakan tempat tanaman bertumbuh sekaligus sumber dari 80% makanan manusia. Selain itu, keberadaan hutan juga amat dipengaruhi kualitas tanah. Hutan melingkupi 30% permukaan bumi. Dia juga menjadi habitat jutaan spesies di dunia. 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembangan yang tangguh. Mendapatkan kedamaian dan perlakuan adil adalah hak dasar setiap masyarakat yang harus diperjuangkan di banyak tempat di dunia. Oleh karenanya, seluruh dunia sepakat untuk mengupayakan kedamaian dan keadilan di negaranya masing-masing dengan cara menghindari konflik dan mengedepan kolaborasi. 17. Kementerian untuk mencapai tujuan. Baik, sekian dari kelompok 4. Kami pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan perbuatan. Sekian dari pesan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para audiens sudah menyaksikan presentasi kami. Sekian dari kami. Om Santi.